Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pasal dari kitab Safinatun Najah yang menerangkan tentang kefarduan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ta 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i. Faslun ayada faslun furudul wudu'i. Utawi pira-pira kefarduane wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utai sing pertama iku an-niyatun niyat. Atsani utai sing kedua iku ghuslul wajhi iku basuh wajah. Atsalitsu utai sing ketiga iku ghuslul yadaini iku basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini ai ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Ar-rabi'u utai sing kaping 4 iku mashu syai'in. Iku ngusap suwi-wiji minar ra'si sangka sirah. Al-khamisu utai sing kaping 5 iku ghuslur rijlaini iku basuh tangan sikil, basuh sikil loro ma'al ka'baini semertane kemiran loro. Asatisu utai sing kaping 6 iku at-tartibu tartib. Pada pembahasan kali ini menerangkan tentang kefarduan wudu. Kefarduan wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Seperti yang didhawuhkan Nabi Muhammad SAW, kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ketika ada kesalahan dari tersebut mohon dimaafkan. Perlu kita ketahui bahwa setiap beban syariat yang dilakukan oleh orang Islam, baik itu pekerjaan maupun ucapan, hanya akan dianggap ibadah ketika ada niat. Berdasarkan pembahasan ini dapat kita ketahui bahwa niat wudu itu pada saat kita membasuh area wajah. Jadi kok semisal ada orang membasuh wajah tapi belum disertai niat, maka pembasuhan tersebut tidak dianggap. Biasanya dalam wudu itu yang terpenting ada niat raf'ul hadath atau istibahah mustaqirrah. Masuk ke fardu yang kedua, ghuslul wajhi, adalah membasuh bagian wajah. Adapun batasan wajah dari atas ke bawah, atas adalah bagian rambut, bagian pertumbuhan rambut, dan bawah adalah rahang paling belakang. Rahang itu adalah tempat gigi untuk tumbuh. Nah, batasan bawah wajah itu adalah rahang bagian belakang.
Sedangkan dari samping kanan ke samping kiri adalah antar telinga. Jadi kok semisal orang ingin membasuh bagian wajah, maka tidak terlepas dari area ini. Kok semisal ada bulu atau rambut yang menutupi wajah, baik itu alisnya yang terlalu tebal ataupun kumis, maka tetap wajib kulit bagian dalamnya terbasuh. Saya campur dengan bahasa Jawa saja. Berbeda dengan jenggot, adapun perincian untuk membasuh area jenggot itu ada beberapa. Untuk laki-laki, ketika kok memiliki jenggot yang tebal, maka cukup membasuh jenggot bagian luar. Jadi kok semisal jenggotnya wong lanang ki mau tipis, maka wajib membasuh kulit bagian dalam. Adapun cara membedakan antara tipis dan tebalnya jenggot itu, kok ketika ana wong delok, kok semisal aku jenggotku ketel iki. Kok semisal wong delok aku, kok semisal ana wong delok kulit ning jero jenggotku kok ora ketok, berarti iki diarani ketel. Begitupun ketika orang tersebut melihat kulit di dalam jenggotku ini kok terlihat kulitnya, maka jenggot tersebut tipis. Itulah perincian membasuh jenggot untuk laki-laki. Sedangkan kalau semisal ada perempuan atau transgender yang memiliki jenggot, entah itu tipis maupun tebal, tetap wajib membasuh bagian dalam. Jadi di sini hukum membasuh jenggot bagi laki-laki dan perempuan serta transgender ini dibedakan. Syarat yang ketiga, asal itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, ai ilal mirfaqain. Syarat fardu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Jadi kok semisal ada orang tidak memiliki siku, dalam artian entah itu diamputasi ataupun yang lain, maka cukup mengira-ngirakan siku tersebut. Caranya dengan membasuhnya sampai melebihi siku, di atas siku ini. Karena ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara ketika ada kewajiban yang tidak bisa sempurna tanpa sebuah hal, maka hal tersebut wajib kita lakukan. Seperti membasuh siku, contoh, ketika kok seseorang berwudu sedang membasuh siku, gak mungkin membasuh sampai tepat pada sikunya, tidak mungkin. Jadi seseorang wajib membasuh bagian atas siku karena seseorang tersebut tidak mungkin tepat pada sikunya. Maka dari itu melebihi siku itu diwajibkan dalam berwudu. Fardu yang keempat
masmu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian dari kepala, tidak harus rambut, tidak harus kulit, pokok sing hubungannya karo kepala. Nek wajah iki sebetulnya ora kepala bagian atas. Meskipun jika yang diusap rambut meski sehelai tetap dikatakan sah, tetapi ada syarat, masih bagian kepala. Kalau semisal ada perempuan rambutnya sangat panjang sampai ke punggung, tidak boleh orang tersebut mengusap rambut yang ada di dekat punggung, tidak boleh, karena sudah melebihi batas kepala. Untuk cara-cara pengusapan ini ada 3 cara. Yang biasanya kan kita membasahi tangan dan mengusapnya ke bagian kepala. Di sini boleh tangan sekedar dibasahi dan ditempelkan ke kepala, tidak perlu digerakkan, itu diperbolehkan. Yang kedua dengan menggunakan kain yang dibasahi terus dilapkan di bagian kepala juga sah. Atau orang tersebut membasuhnya langsung, mengalirkan air ke bagian kepala, itu juga diperbolehkan. Kalau misal ada masalah, ini biasanya ada. Kalau misal ada orang bentuk rambutnya seperti huruf M, maka tetap dibasuh, tetapi berdasarkan orang yang memiliki rambut normal seperti ini. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Sama seperti membasuh tangan sampai siku tadi, ar-rijlain ma'al ka'baini ini juga diwajibkan. Jadi kok enek uang membasuh sikile, maka wajib membasuh bagian atas. Karena tadi ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Dan fardu yang terakhir adalah tartib. Tidak boleh kita membolak-balikkan fardu. Yang pertama kita membasuh kaki, nanti kedua membasuh tangan sampai siku, baru kepala, tidak boleh. Harus tartib karena ini merupakan fardu wudu. Sedangkan ada sunah-sunah wudu yang biasanya kita lakukan, tapi juga jarang sekali ada yang melakukan. Yang pertama ada membaca basmalah. Membaca basmalah itu merupakan kesunahan wudu yang pertama kali dilakukan. Jadi saurunge awak dhewe nglakoni wudu iku pertama kali kesunahan baca basmalah. Utawa siwakan. Siwakan yang merupakan sunah wudu yang pertama. Jadi kesunahan wudu pertama itu ono loro. Yang pertama membaca basmalah dan yang kedua bersiwak. Membaca basmalah ini kesunahan wudu yang diucapkan. Sedangkan siwakan merupakan kesunahan wudu yang dilakukan. Jadi sama-sama kesunahan wudu yang pertama. Yang kedua ada
madmadah atau berkumur. Ini disunahkan karena untuk mengantisipasi terjadinya menelan makanan pada saat sholat. Ada istinsyaq yang selanjutnya. Istinsyaq adalah menghirup air lewat hidung, entah itu dikeluarkan lagi airnya maupun ditelan. Di sini yang lebih utama dalam melakukan madmadah dan istinsyaq, satu kali ambil air madmadah plus istinsyaq. Yang kedua kalinya seperti itu. Begitupun yang ketiga kalinya. Ada lagi masul udunain, mengusap bagian telinga. Nek mengusap bagian telinga iki ono tata carane. Nek gurune kula maringi tata cara itu bagian telunjuk dimasukkan ke bagian dalam, sedangkan jari jempol ini digeser ke atas. Lalu setelah sampai ke atas, telunjuk tadi keluar untuk mengusap lempetan-lempetan ini. Mungkin cukup sekian. Ketika kok terdapat kesalahan dalam penuturan kata, karena di sini juga bahasanya campuran, saya mohon maaf dan minta kritik serta saran dari panjenengan semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.